Poin ketiga, sesuatu yang dibasuh dengan air sedikit meniscayakan terpisahnya air bekas cucian, dan pada sesuatu yang bisa diperas seperti pakaian dan karpet untuk memisahkan air bekas cucian harus diberi tekanan atau diperas. Sesuatu yang dibasuh dengan air sedikit meniscayakan terpisahnya air bekas cucian, gitu, bekas cucian, ya kan? Nah, ini seperti baju pakaian di atas itu, jadi ada kemungkinan memang benar terjemahannya, tapi istilahnya yang saya pahami di fikih Arabnya tidak benar. Jadi memang ada syubhat. Jadi dalam pemahaman matan juga ada syubhat. Makanya di sini kan karena kan yang di atas itu, yang pakaian dan segala macam itu kan isi pencuciannya kan dengan air kur tuh. Nah, tapi kalau dengan air sedikit harus dikeluarin, gitu. Sesuatu yang dibasuh dengan air sedikit meniscayakan terpisahnya air bekas cucian. Jadi harus diperas, harus ditekan sampai keluar betul. Nah, dan pada sesuatu yang bisa diperas seperti pakaian dan karpet, jadi kalau terpisahnya air cucian misalnya apa namanya ya, umpamanya ban mobil, dalamnya itu najis misalnya mau disucikan dengan sedikit disiram dikeluarin, harus dikeluarin dulu, begitu. Kalau bisa diperas seperti baju, seperti pakaian dan karpet, nah ini kan karpet tapi air pencucinya air sedikit nih ya. Nah, maka harus apa? Airnya harus diperas betul, ditekan, diperas sampai terpisah. Nah, begitu. Terpisah dari karpet atau bajunya. Nah, jadi harus ditekan sampai terpisah ya nih. Sesuatu yang dibasuh dengan air sedikit meniscayakan terpisahnya air bekas cucian, dan pada meniscayakan terpisahnya air bekas cucian. Begitu. Lebih bagus titik aja itu. Kalau di koma susah dipahami nanti. Sesuatu yang dibasuh dengan air sedikit meniscayakan terpisahnya air dari bekas cucian, dan pada sesuatu yang diperas asal titik sajalah. Lalu dimulai lagi kalimatnya, dan pada sesuatu yang bisa diperas seperti pakaian dan karpet untuk memisahkan air bekas cucian harus diberi tekanan atau perasan. Jadi dalam kurung perasan. Tekanan atau perasan, yang penting bisa keluar. Nah, sudah ya. Jadi apa namanya? Dipahami, sepintas dipahami sudah oke nih terjemahannya di atas tadi itu kan. Karena dengan air kur. Jadi maksudnya kalau mengikut terjemahan ini maksudnya kalau pembersihan baju, bukan karpet, saya tidak bahas karpet, tidak bahas permadani yang tebal itu. Kalau pensucian baju itu dengan air kur, maka perasannya tidak harus berpisah dari bajunya. Nah, jadi misalnya lengan bawah nih ya. Nah, lalu disiram dengan air kur atau ditaruh di pancuran keran lengan bawah. Nah, begitu disiram, lalu diperas. Lalu diperas. Nah, perasannya tidak ke lengan bagian bawah, tapi ke lengan bagian atas. Nah, itu tidak apa-apa. Begitu di pemahaman lahiriahnya terjemahan ini. Nah, misalnya celana nih, celana. Jangan tinggi, jangan diberdirikan celananya, diletakkan menyamping. Menyamping ya. Oh. Misalnya bagian betis ada najis. Sudah hilang tapi benda najisnya. Lalu disiram dengan air kur. Nah, lalu diperas. Perasannya tidak jatuh ke bawah tapi menyerap ke bagian paha. Nah, secara lahiriah di sini ketika kita sirami itu dengan air kur itu, lalu diperas, lalu ke arah bagian paha, maka itu sudah suci. Begitu lahiriahnya. Karena dengan air kur. Begitu. Jadi masih bisa ada benarnya, tapi
Yang saya lihat di bahasa Arab itu keringanan ini hanya untuk permadani yang tebal-tebal itu. Jadi tidak termasuk baju. Jadi poinnya dipisahkan gitu. Nah, jadi sebaiknya mengikuti apa yang saya sudah arahkan tadi, yakni kalau baju eh, ditaruh di bawah air kran, perasannya itu harus keluar dari bajunya, begitu. Jadi, tapi air yang menyerap ke atas itu tidak ada masalah. Yang menyerap ke bagian paha tidak ada masalah, tidak najis karena itu dari mana? Dari air kur. Karena ini masih dikucur air kur toh, lalu diperas. Celana bagian betisnya celana yang najis diperas. Kan jatuh-jatuh airnya itu. Tapi ada juga yang kemana? Ke bagian ke bagian paha. Itu tidak apa-apa, tidak najis karena itu air kur. Nah, tahan najis. Tapi yang kita bahas ini bagian betis yang najis itu. Begitu. Nah, itu harus keluar kalau pemahaman saya dari bahasa Arabnya. Nah, kalau untuk apa namanya permadani, itu tidak harus keluar. Jadi bagian kiri najis sudah hilang benda najisnya, lalu disiram dengan air kur, maka ditekan-tekan, tidak harus menetes keluar, biar dia menyerap ke kan kalau yang kanan tadi ya yang najis ya berpindah ke bagian kiri tidak ada masalah. Artinya bagian kanan itu sudah jadi suci gitu. Nah, tapi kalau baju bagian betis tidak jadi suci yang saya pahami begitu. Sekalipun menyerapnya ke bagian paha, celana bagian paha tidak membuat bagian paha najis karena itu serapan yang masih terus menyambung dengan air kur. Begitu. Tapi kalau dengan air sedikit, mau pakaian kah, mau permadani kah, itu perasannya wajib keluar baru keluar dari apa namanya harus keluar dari eh, karpetnya dan bajunya, ya ini keluar dari permadaninya dan bajunya begitu ya. Nah, sebab karpet kan tipis barangkali itu nggak masuk, jadi yang masuk itu yang permadani lah, kurang lebih begitu, yang tebal-tebal. Jadi untuk karpet lebih bagusnya biar dengan air kur juga harus dikeluarkan airnya. Sebaiknya begitu karena karpet ini bahasa yang apa namanya mungkin bisa berbeda pemahaman. Jadi ukurannya tebal sama tipis sudah begitu aja. Jadi yang tebal itu tidak harus berpisah airnya, bisa dengan berpindah saja, asalkan dengan air kur ya dan benda najisnya sudah hilang ya. Dan air kurnya tetap menyambung ya. Nah, tapi kalau karpet tipis, anggaplah seperti baju saja itu sudah harus dikeluarkan airnya, sekalipun dengan air kur. Tapi kalau dengan air sedikit, yakni di poin 3 ini, maka mau pakaian kah, mau permadani kah, itu wajib dikeluarkan airnya, diperas sampai keluar. Oke, perhatian. Perhatian A ya, poin A, dalam pensucian karpet najis dan sepertinya dengan air pipa, ini dengan air keran, terpisahnya air bekas sucian tidak menjadi syarat, melainkan begitu air mencapai tempat yang terkena najis, setelah air najisnya hilang dan air bekas cucian bergerak dari tempatnya karena gosokan pada permukaan karpet pada saat masih bersambung dengan air keran, hal ini telah bisa mensucikannya. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi itu. Dalam pensucian karpet najis, ya ini permadani ya ini ya, jangan dipahami yang tipis. Dalam pensucian apa namanya permadani najis dan sepertinya dengan air pipa, yakni dengan air keran, dengan yang nyambung ke kur ya, bukan hanya pipa aja, tapi nyambung ke kur.
Antum jangan bilang tidak perlu penekanan seperti ini, perlu. Sebab kalau di Syafi'i itu, nah, yang penting ada pipanya mengalir, sudah mengalir biar airnya sedikit. Dulu kita masih di Syafi'i itu, air kalau diletakkan di ceret lalu dituang itu dihukumi air mengalir. Nah, kalau di Syiah nggak cukup. Jadi air pipa saja nggak cukup, tapi yang dimaksudkan air pipa, air keran di Syiah itu harus yang menyambung ke sumbernya yang kur. Begitu. Jadi ini bukan cerewet-cerewet menambahi hal yang tidak penting gitu. Karena dulu kalau mungkin antum yang langsung lahir mungkin Wahabi tidak detail anunya. Tapi kalau yang masih Syafi'i pesantrenan itu ngerti. Jadi kalau air ditaruh di ceret walaupun sedikit lalu dituang kan mancur itu, nah, itu sudah dianggap air mengalir. Kalau di kita tidak, memang mengalir secara bahasa tapi secara fikih mengalir yang dari sumbernya, yakni apakah ada sumber airnya atau air kur gitu. Sumber bumi maksudnya atau air kur. Oke. Poin A. Dalam pensucian karpet permadani ya. Karpet yakni dalam kurung permadani. Dalam pensucian karpet dalam kurung permadani najis, yakni yang najis maksudnya, dan sepertinya dengan air pipa, keterangannya yang menyambung dengan kepada air kur dan semacamnya, terpisahnya air bekas cucian tidak menjadi syarat. Ini terpisahnya bekas air cucian tidak menjadi syarat seperti yang saya terangkan tadi itu. Jadi najis sebelah kanan, pindah sebelah kiri tidak apa-apa. Sudah suci itu sebelah kanan. Melainkan begitu air mencapai tempat yang terkena najis, setelah air najisnya hilang tentunya ya, dan air bekas cucian bergerak dari tempatnya karena gosokan pada permukaan karpet pada saat masih bersambung dengan air keran dalam kurung atau tekanan, yang tadi kan di atas tekanan tuh. Jadi sekarang contohnya gosokan, bisa aja gosokan, bisa aja goyangan, bisa aja tekanan. Nah, jadi dari tempatnya karena gosokan dalam kurung tekanan dan lain-lain pada permukaan karpet pada saat masih bersambung dengan air keran, hal ini telah bisa mensucikannya. Oke. Ini tidak terlalu sulit. Poin B. Jika bagian permukaan tanur tungku besar yang ada keterangannya itu di bawah, tungku besar yang biasa digunakan untuk pembuatan roti-roti tradisional di negara Iran, bukan pembuatan tanur, yakni untuk pemanggangan. Ya, roti di Iran dipanggang. Nah, itu panggangan. Ini panggangan roti tradisional. Biasanya dibuat dari tanah liat. Ini kayak gentong gitu. Ada yang besar sekali. Yang kayak kamar. Atau biasanya kayak gentong gitu. Kalau di rumah-rumah kayak gentong. Orang Arab juga, zaman Nabi juga begitu kurang lebih. Jadi dibuat kayak gentongan. Apakah di dapur atau di dalam tanah juga bisa dibuat, atau di atas tanah bisa. Lalu di bawahnya itu dipanasi. Jadi hasil ada panas masuk ke dalam gentong itu. Lalu rotinya yang sudah ditipiskan, tepung yang sudah ditipiskan itu nanti ditempelkan di dinding gentongnya itu. Lalu nanti tapi di dalam gentong itu tidak ada api ya, cuma panas saja, ada hawa panas di situ. Nah, ketika sudah matang, diangkat rotinya itu menempel, lalu yang dari tempelannya diangkat, itu tanur namanya. Jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis, ini ketika membuatnya itu kan dengan dengan lumpur, yakni dengan tanah liat, kan
dicampur air tanahnya itu kan. Lalu airnya yang dicampurkan untuk tanurnya itu najis gitu. Jadi kayak buat kendi lah di Indonesia buat kendi dari tanah kan, dari tanah liat dicampur air, tapi airnya yang dicampurkan itu najis. Jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur, permukaan tanur itu maksudnya permukaannya yang halus karena kadang-kadang tanahnya dibuat tanah meninggi gitu atau dibuat kayak kuburan ke dalam tapi berbentuk gentong. Nah itu tanahnya kan masih kasar itu. Nah tapi lapisan lapisan yang mau ditempeli dengan roti, nah itu halus. Nah itu dibuat dulu adonannya, jadi adonan lumpurnya itu gitu. Tanah liatnya campur air. Makanya permukaan itu jadinya. Bukan permukaan gentong, ini gentongnya ini. Jadi gentong menjadi permukaan dari garongan atau lubangan yang dibuat di tanah. Walhasil. Jadi, jangan dipahami jika permukaan tanur, maksudnya permukaan yang sangat permukaan tuh. Bukan itu. Permukaan tanur ya ini gentongnya itu. Jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis. Yani gentongnya itu bukan permukaan gentong. Gentongnya itu gentong tanur, gentong panggang bercampur dengan air najis. Nah, hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya. Bisa dibasuh itu, bisa disucikan. Dengan cara ini kesucian bagian permukaan tanur tempat meletakkan adonan roti telah dianggap mencukupi. Ini kayaknya dulu saya lihat aslinya yang bahasa Arab ya, aslinya terjemahnya bahasa Farsi. يطهر ظاهر التنور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس بغسله بالماء كما يكفي تطهير ظاهر التنور الذي يعلق عليه العجين في خبزه. Ini akan bisa suci dengan membasuhnya, ya membasuh tanurnya itu. Nah, membasuh tanurnya itu cukup permukaannya. Ya, dengan cara ini kesucian bagian permukaan tanur tempat meletakkan adonan roti telah dianggap mencukupi. Mencukupi ini sudah benar, sudah tidak ada kesalahan terjemahannya, tidak perlu dibetulin juga. Yani jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis, yani gentongnya itu terbuat dari lumpur yang campuran airnya yang untuk membuat adonan lumpurnya itu airnya najis, hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya. Jadi membasuh tanurnya itu. Malah kalau di bahasa Arabnya ditulis dua kali. Nah, jadi bisa dengan membasuhnya. Nah, lalu ada tambahan lagi. Kalau bahasa Arabnya, antum mau tambahin silakan. Apa namanya? Yutharu zahirut tanur al-mabni min at-tin al-masnu' bil ma'il mutanajjis bi ghaslihi bil ma'. Yani jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis, hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya dengan air. Jadi hal ini kalau Arabnya begitu. Hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya dengan air, koma, kasih dengan air ya, koma. Kama yakfi tadhiru dhahir tanur alladhi yu'allaq alaihi al-ajin liqubtihi. Nah, sebagaimana lanjutannya nih, tambahannya kalau bahasa Arabnya tambahin saja kalau mau lebih bagus lah. Jadi saya ulang lagi, hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya dengan air, ya kan?
koma, begitu pula cukup dengan mensucikan bagian luarnya yang menjadi tempat menempelnya roti. Nah itu, jadi antum kasih tambahan itu. Saya ulang ya, jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis, ini masalah ini campuran airnya ini najis. Hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya dengan air. Begitu pula cukup membasuh bagian luarnya eh, yang menjadi tempat menempelnya adonan roti bukan roti. Yani yang tempat menempelnya adonan roti. Nah ini sudah ada juga di bawah tapi apa namanya kayaknya Anda tidak tahu bahasa, tidak berani menyalahkan terjemahannya karena tidak tahu bahasa Parsinya berbunyi bagaimana. Tapi sudah mirip, tapi yang menurut saya bahasa Indonesia ini tidak dipahami. Saya ulang, jika bagian permukaan tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis, permukaan tanur yakni gentongnya, yakni bukan permukaannya, tidak mungkin membuat permukaannya dari air kemudian lainnya enggak. Jadi gentongnya itu, karena gentong itu dibuat masih dalam bentuk jadi gentongnya tidak dibuat di luar ya, dibuat di garongan itu sudah langsung di situ dia buat, disusun sedikit-sedikit itu tanah liatnya itu yang masih basah itu. Jadi sedikit disambung lagi ke atas sampai jadi gentong lalu dihalusin lagi segala macam begitu. Biasanya pakai tanah liat. Nah sudah ya, jadi gentongnya tidak dicetak di luar, langsung di garongannya itu. Sedikit-sedikit, misalnya 5 cm, 5 cm, begitu. Saya lihat cara membuatnya. Nah, jika bagian permukaan, jadi jika, coba lihat bagian, kalau bahasa Parsinya, kalau bahasa Arabnya, tidak ada permukaan, buang saja sudah ini. Buang permukaan saja, bikin bingung. Nanti antum 5 tahun lagi baca bingung lagi itu. Permukaannya buang sudah. Jika bentar dulu. Jika tanur langsung tanur bagian permukaan buang tuh. Tidak ada kalau di bahasa Arabnya tidak ada langsung tanur saja. Nanti kalau permukaan tanur perlu penjelasan seperti saya itu pusing. Antum tidak pernah lihat juga cara pembuatannya. Jadi jelasin ke generasi berikutnya pusing. Jika tanur, tanur itu gentongnya sudah. Kalau tanya apa ini tanur? Ada gentong, tungku besar itu di bawah ada kan tanur. Tungku besar yang biasa digunakan untuk pem apa tadi saya bilang pemanggangan roti tradisional di negara Irak. Bukan pembuatan lah ya, itu buang salah pembuatan. Pembakaran atau apa namanya tadi pemanggangan. Ya. Sudah itu tungku. Jadi yang najis bukan permukaan tungku. Jadi tungkunya itu dibuat dari tanah liat dengan air yang najis. Nah, begitu. Udah ya, saya baca lagi. Saya hapus itu, buang itu bagian permukaan. Jika tanur terbuat dari lumpur bercampur air najis, hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya memakai air atau dengan air. Saya mau menghindari dengannya itu aja. Memakai air gitu ya. Hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya memakai air. Begitu pula cukup mensucikan bagian permukaan tanur
tempat meletakkan, tempat menempelkan adonan roti. Nah, jadi begitu pula cukup dengan mensucikan bagian permukaan tanur tempat menempelkan adonan roti. Sudah, telah dianggap mencukupi itu, buang sudah, titik sudah. Saya ulang, jika tanur terbuat dari lumpur terbuat dari tanah, lumpur juga pusing saya. Bukan lumpur itu, tanah, ganti saja tanahnya. Pusing juga, lumpur bercampur air najis. Pusing, jadi lumpurnya ganti tanah. Aslinya tanah loh di bahasa Arabnya. Jika tanur terbuat dari tanah bercampur air najis, nah udah pasir sudah. Aslinya juga tanah bukan lumpur. Kalau lumpur sudah campur air, kenapa masih mau dicampur air najis lagi kan? Ada pertanyaan nanti. Jika tanur terbuat dari tanah bercampur air najis, tanur ada keterangannya, tungku besar dan seterusnya. Hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya memakai air. Dan cukup mensucikannya dan cukup mensucikannya di bagian permukaan di bagian permukaan tanur tempat meletakkan adonan roti. Sudah, titik. Nanti saya mau jelasin sesuatu nih. Sudah ya, titik ya. Ada yang bingung? Kalau diam saya anggap sudah jelas. Koreksiannya ya nih. Oke, tidak ada yang lagi. Hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya memakai air. Dan cukup mensucikannya bagian permukaan tanur tempat menempelkan atau tempat melekatkan adonan roti. Sudah, titik. Perhatian ya, ini keterangan dari saya. Antum boleh oret-oret lagi, ambil poinnya. Kan ini dibilang cukup mensucikan bagian lahiriahnya, ya kan? Disiram bagian lahiriahnya. Sebagaimana yang sudah diterangin, kalau dengan air kur sekali, kalau dengan air bukan kur berapa? Karena ini termasuk bejana saya rasa, maka sekian kali lah sesuai dengan fatwa yang sudah terdahulu. Nah, kalau dengan air sedikit ya, kalau dengan air kur sekali, tergantung juga najisnya apa. Walhasil, nah kan cukup lahiriahnya itu. Akan tetapi kalau nanti gempel, ya ini kalau nanti pecah, nah itu bagian dalamnya kan masih najis itu. Nah ketika pecah, bagian dalamnya kan jadi bagian luar sekarang. Nah itu najis itu. Gitu, ini keterangan nih. Jadi kalau dikatakan di sini cukuplah disucikan bagian lahiriahnya, itu bukan berarti bagian dalam gentongnya itu, yakni bagian lapisan setelah permukaan gentong itu jadi suci, tidak. Dan yang saya bilang permukaan itu bukan permukaan luarnya ya, permukaan dalam gentong itu. Jadi rotinya itu ditempel di dalam gentong gitu. Jadi permukaan yang ada di dalam gentong, bukan permukaan yang di luar gentong. Permukaan di luar gentong itu tempat pemanasan api di dalamnya itu. Jadi ada dua kata dalam di sini. Ada dalam gentong, ada dalam lumpur, ada dalam adonan gentong. Nah, kalau saya katakan memanggang di dalam gentong, itu maksudnya di dalam gentongnya. Kalau fatwa mengatakan cukup mensucikan bagian luarnya, itulah luaran bagian dalam gentong.
Karena bagian dalam gentong itu yang membuat nempel roti. Jadi kalau tidak disucikan kan najis rotinya, adonan rotinya itu. Nah, supaya tidak najis cukup disucikan bagian lahiriahnya saja, permukaannya saja, permukaan dalam gentong. Oke ya. Nah, sekarang saya mau menerangkannya ada dalamnya lagi. Jadi kan ada lapisan dalam, bukan permukaan luar, tapi lapisan bagian dalam. Nah, lapisan bagian dalam daripada gentong itu tidak najis, tidak suci, najis. Tetap najis karena yang disucikan permukaan luarnya. Itu. Nah, kalau suatu saat nanti pecah dan bagian dalamnya itu eh, nampak sudah tidak terhalangi lagi, maka bagian dalamnya itu wajib disucikan lagi. Begitu. Kalau rotinya, adonan rotinya nempel ke tempat pecahannya itu, maka adonan rotinya jadi najis. Begitu.